Menjadi pengerobak sampah tentu bukan pekerjaan yang dicita-citakan oleh hampir semua orang. Tidak sekedar berat dan butuh fisik yang kuat, profesi ini juga dianggap sebagai pekerjaan yang hina dan tidak pernah menjadi pilihan. Namun, sesungguhnya, di balik bencana lingkungan perkotaan yang terjadi akibat menumpukan sampah yang tidak terkelola secara baik, peran pengerobak adalah penting. Mereka tidak sekedar memindahkan sampah dari rumah-rumah warga ke depo pembuangan sampah yang telah tersedia, namun mereka juga turut ambil bagian dalam mengingatkan warga untuk memilah sampah secara benar. Sebagai transporter itu harus berani mental, dan kita harus ngomong warga. Kalau kita ingin warganya itu mau milah-milah sampah, kita harus alon-alon. Caranya ngajarin, kalau memang nanti susah ya kita harus berani terjun. Ini cara memilahnya, biar warga itu lebih tahu terus. Setiap malam itu mesti saya infonya itu mesti. Kan dari Ibu PKK kita kasih info langsung di-share. Kan ada grup, per RT itu ada grup. Yang megang sampah siapa, RT berapa itu 41, siapa yang megang, kirimin. Yang RT berapa kirimin gitu. Nanti terakhir Ibu PKK. Jadi kalau di RT nggak baca, kalau di PKK bisa baca Ibu PKK. Emang pemilikan warga itu aneh. Dia sudah dikasih tahu, tanya lagi. Emang saudara kita kayak mangkel itu, Mas. Mau marah tapi ya karena itu jadi asik, ya udah. Itu saya buat kayak suatu tantangan saya, gimana saya memberikan suatu contoh untuk warga bagaimana cara memilah sampah dan bagaimana cara kita cinta alam, cinta lingkungan gitu. Jadi memang kebijakan pemerintah yang harus menggunakan transporter di wilayah terkait penanganan sampah ini membuat kita juga harus berpikir ulang, atau dalam artian harus punya kiat bagaimana kita bisa menyelenggarakan dengan baik. Yang pertama tentu saja kita harus melakukan koordinasi, kemudian fasilitasi. Itu yang pertama, kita mengkoordinasikan dengan wilayah, harus ada transporter di wilayah. Kemudian kita memfasilitasi pertemuan setelah masing-masing wilayah ini memiliki transporter, menyetorkan nama. Tentu saja kita mengkonsolidasikan, mempertemukan transporter ini untuk nantinya kita bimbing, tahu ketugasannya begitu, tahu tugasnya apa toh, kemudian batas-batasannya yang nggak boleh seperti apa, itu harus kita sampaikan. Jadi kebijakan pemerintah kota itu turun secara gradasi ke kami, nanti itu diimplementasikan ke teman-teman transporter. Jadi harus mengambil sampah secara terpilah, kemudian kalau tidak terpilah tidak usah diambil, kemudian masyarakat transporter ini menyerahkan ke tempat yang sudah disediakan, yaitu di depan kelurahan. Terkait dengan transporter atau penggerobak ini, kita melakukan koordinasi dengan para transporter atau penggerobak tersebut dengan para warga atau pelanggan di wilayah masing-masing. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk terkait dengan truk mengangkut sampah yang akan melaksanakan penjemputan di kelurahan. Memang untuk para transporter ini di wilayah kami
untuk gerobak itu menjadi kendala prasarana gerobak. Yang untuk tahun ini kami baru bisa membelikan gerobak sampah itu untuk 2 RW, sedangkan masih ada 8 RW yang perlu kami belikan. Tapi bertahap nanti di anggaran ke depan kami akan melengkapi gerobak sampah yang ada di wilayah yang belum ada, yaitu di 8 RW yang belum kami belikan gerobak untuk pengangkutan. Jumlah transporter di kami ada 9 RW, masing-masing RW memiliki 1 transporter. Nah, ini alhamdulillah juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian terkait mekanisme pengambilan sampah, sesuai dengan disepakati dari awal, itu teman-teman transporter itu akan memiliki daerah wilayah kekuasaan atau tempat dia beroperasional sendiri-sendiri sesuai RW-nya. Kemudian mereka akan mendatangi customer-nya itu, nanti mereka akan mengambil sampah yang sudah terpilah tadi. Jadi sudah sesuai kesepakatan, sampah itu dibuang sesuai jadwal yang sudah kami tentukan. Jadi untuk Senin itu dulu organik, Selasa anorganik, kemudian Rebu itu organik dan sebagainya. Itu sudah ada kesepakatan, itu masyarakat meletakkan sampah yang sudah terpilah tadi di depan rumahnya. Seperti itu, nanti teman-teman transporter ini akan mengambil, melihat sesuai tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ketika sudah sesuai akan diambil. Nah, ketika itu tidak sesuai akan ditinggal, dan nanti transporter itu akan mengumpulkan ke tempat yang sudah ditentukan. Jadi mereka masukkan ke gerobak masing-masing, setelah itu dibawa ke depan kelurahan. Kira-kira itu. Seputar pelayanan transporter, itu saya lihat mereka bersemangat. Jadi mereka bagus. Cuman untuk pelayanan per hari ini kadang yang kita agak repot tuh kan menyiapkannya harus pagi-pagi. Karena dari transporter katanya juga menyesuaikan truk yang datang. Sehingga sampah yang kita pilah itu juga harus pagi-pagi, seperti itu. Tapi pada prinsipnya mereka semangat baik. Ya udah mau memilah. Seandainya ada beberapa warga yang memang perlu diedukasi, karena beberapa warga yang tidak ataupun belum mampu memilah, sehingga transporter itu harus memilah sendiri. Meskipun ada keluhan-keluhan transporter, tapi pada dasarnya mereka baik. Mereka punya kemauan untuk melakukan kegiatan maupun aktivitas sebagai transporter. Untuk jumlah transporter atau penggerobak di Kelurahan Purwokinanti ini semuanya berjumlah 12 orang. Dan untuk 12 orang ini ada beberapa RW yang ada 2 penggerobak. Jadi kami itu punya 10 RW. Untuk ada beberapa RW yang penggerobaknya itu 2. Di RW 9 itu penggerobaknya 2, kemudian di RW 4 juga 2. Jadi ada 12 penggerobak yang aktif. Kemudian untuk melakukan koordinasi dengan warga masyarakat yang berlangganan, kami bekerjasama dengan pemangku wilayah RW untuk melakukan koordinasi dengan warga di dalam sosialisasi ke warga setiap ada pertemuan di wilayah. Untuk selamat pagi semuanya. Mungkin ini sangat membantu sekali karena kebetulan dalam juga kita selalu koordinasi dengan Bapak Lurah, Bapak Ismail, yang mana menurut sampah dari RW 05 khususnya dan seluruh kelurahan nanti sudah tertangani semua, dan mudah-mudahan transporter ini selalu memberikan yang terbaik juga. Tapi saya rasa terbaik.
tadinya kan di daulat tukang transporter itu kan enggak ada yang mau. Terus saya memberani istilahnya menyempatkan diri untuk ikut itu istilahnya membantu kampung gitu loh Mas. Ya, di saat menjadi transporter itu ya ada sukanya ada dukanya Mas. Sukanya ya kalau istilahnya bisa diharapkan gitu Mas tiap bulannya dari segi hasil. Dukanya ya itu kalau ada komplain-komplain itu Mas, ya namanya orang banyak, warga itu kan macam-macam. Itu kalau mau buang sampah jadi penggerobak itu orang 2 atau orang 1 itu Pak RW udah bilang itu ada uang 2.400.000 per bulan, itu ada uang 2.400.000 itu kalau di orang 2 ya silakan, orang 1 ya silakan. Kalau 2 orang kan dibagi 2 jadi ini 1.200.000. Kalau retribusi itu masyarakat dikenakan 3.000, sama ya, maksudnya buat aurora masyarakat yang ada di Jogja kena 3.000. Tetapi kalau yang untuk honor transporter itu memang dari awal itu Pak Hasto menyampaikan tidak boleh ada penentuan harga dari kelurahan atau dari pemerintah, tapi itu dibicarakan lebih lanjut oleh teman-teman di wilayah. Jadi Pak RW, Bank Sampah, Forum itu rembukan, mereka melakukan musyawarah kira-kira piro arep bayar kepada transporter seperti itu, dan itu nanti menjadi kesepakatan bersama di masing-masing wilayah. Jadi rata-rata juga di angka 30-35, tapi juga ada yang lebih dari itu. Jadi ada semacam subsidi silang mengatakan untuk yang masyarakat murni penduduk itu memang rata-rata sebesar 30, 35 sampai 40. Tetapi kalau pengusaha yang ada di pinggir-pinggir jalan itu mereka memperlakukan sendiri karena memang kapasitas sampahnya lebih banyak seperti itu. Jadi besarannya berbeda-beda, bervariatif, subsidi silang. Kemudian kalau memang ada yang tidak mampu tapi dia tetap mau bergabung pun dari keluarga atau keluarga besar RW itu yang akan mensubsidi. Jadi kebijakan lokalnya itu juga berjalan dengan tentu. Jadi kami sudah tahu sendiri ketika ada warga, dulu ada data yang tidak mau berlangganan itu karena memang dia tidak mampu membayar, bahasanya begitu. Akhirnya kita bicarakan dan itu menjadi tanggung jawab pengurus begitu loh. Ini suatu kebijakan lokal yang luar biasa menurut saya seperti itu. Kalau pendapatan di transporter itu tiap bulannya yaitu dari kalian warga semua sekitarnya alhamdulillah dapat 2 juta sih. 2 juta, tapi juga ada tambahan dari apa yang saya ambil dari sampah itu kan nanti itu ada barang-barang bekas nanti sama Pak Eka untuk saya jual untuk beli bensin. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya kurang sih. Nah, contohnya untuk beli bensin, untuk beli makan dihitung-hitung ya sudah habis turah-turah ya untuk apa gitu. Perjanjiannya itu sama semua, per rumah itu nggak ada yang beda harganya. Cuma kalau ada yang yang per rumah ada yang punya catering, yuk tukang masak itu lain. Lain itu bukan, kalau bayarnya sama, tapi bonus buat penggerobak. Tetap bonusnya jadinya ke gerobak. Ada tambahan 1 bulan, ada tambahan 20, 30 itu buat penggerobak. Mas buat tambahan beli rokok gitu. Pokoknya disyukuri aja, ini Mas. Cukup nggak cukup dicukupi ya. Rezeki itu masih ada yang ngatur Mas ya. Untuk transporter saat ini di Kota Yogyakarta ada sekitar 1.230 orang ya, di seluruh Kota Jakarta, dan memang ini program pemerintah Kota Jakarta sudah melayani seluruh masyarakat Kota Jakarta, tidak lagi harus membuang sendiri sampahnya ke
depo sampah, tapi sudah harus melalui transporter yang tersebar di seluruh kelurahan tadi. Dan untuk transporter ini memang koordinatornya ada di wilayah kelurahan, di masing-masing lurah sebagai mereka yang melakukan pembinaan juga terhadap transport tersebut. Dan memang kita selalu melaksanakan evaluasi, monitoring evaluasi terhadap kinerja teman-teman dari transport tersebut. Dan untuk saat ini memang terkait dengan jenis kendaraan, semua kita berharap masih menggunakan kendaraan roda 3 karena memang di antara teman-teman penggerobak atau transporter ini memang tidak sama ya dalam hal bagaimana dia melayani, bagaimana jumlah pelanggannya misalnya, kemudian juga tidak sama dalam hal sisi tarifnya dari masing-masing penggerobak itu tadi. Jadi untuk yang kita izinkan semuanya harus menggunakan kendaraan roda 3, baik itu bisa menggunakan truk gerobak atau menggunakan motor roda 3 atau bahkan bisa menggunakan ini istilahnya adalah keranjang, sebagaimana teman-teman yang sekarang dilihat di lapangan menggunakan keranjang yang ditumpangkan pakai motor, itu masih kita perbolehkan. Namun kami juga berharap nantinya ini memang secara standar keamanan maupun standar dalam hal pengelolaan persampahan, sarana pengumpulan sampah dari rumah tangga menuju depo sampah itu memang harus menggunakan kendaraan jenis pengangkut untuk sampah. Untuk kami memfasilitasi teman-teman penggerobak atau transporter, jadi yang pertama jelas kami selalu melaksanakan monitoring evaluasi, melaksanakan BIMTEK kepada teman-teman penggerobak atau transporter, terutama terhadap aturan-aturan baru yang kami selalu perbarui yang ada di lapangan. Untuk saat ini kami sedang baru saja meluncurkan surat edaran wali kota terkait dengan pengelolaan sampah di wilayah atau dari sumber, dan ini sangat menyangkut keberadaan teman-teman atau aktivitas dari teman-teman penggerobak atau transporter. Salah satunya adalah bahwa sampah yang diambil dari masyarakat ini harus sesuai dengan jadwal pembuangan yang ada di depo sampah, terutama jadwal terkait dengan jenis sampah yang dibuang pada hari yang sudah ditentukan, misalnya hari Senin anorganik. Di surat edaran kami mencantumkan bahwa menggunakan kresek hitam untuk membungkus sampah jenis anorganik pada saat jadwal pembuangan sampah anorganik itu di hari Senin. Kemudian di hari Selasa kami menjadwalkan adalah untuk sampah organik, dan di surat edaran kami mencantumkan bahwa untuk sampah organik harus menggunakan plastik tas kresek warna putih atau transparan. Ini untuk memudahkan masyarakat juga dalam hal memilah sampah, yang pertama. Yang kedua adalah memudahkan teman-teman pengawas yang ada di lapangan dalam hal melaksanakan jadwal pembuangan sampah secara terpisah antara organik dan anorganik. Sedangkan fasilitasi yang kami sampaikan kepada teman-teman transport atau penggerobak, selain kami memfasilitasi terkait dengan bagaimana kami memberikan edukasi tentang pemilahan, kami juga berupaya untuk memberikan bantuan kepada penggerobak atau transporter kendaraan gerobak sampah. Dan memang untuk penganggaran memang ada di wilayah, jadi proses bantuan ini terus kami sampaikan kepada masing-masing wilayah, dan pengadaannya ada di bisa di kementerian maupun di kelurahan. Optimalisasi kami di kelurahan dengan transporter ini, kami bekerja sama dengan transporter ini selalu menekankan ke warga masyarakat agar selalu memilah sampahnya di masing-masing rumah, sehingga benar-benar jumlah sampah itu bisa dikendalikan karena sudah terpilah. Kemudian kami mengharapkan untuk transporter ini menjadi anggota bank sampah di masing-masing RW, karena di masing-masing RW itu sudah ada bank sampah. Jadi harapannya nanti untuk sampah yang anorganik ini bisa menjadikan penghasilan bagi transporter dan bank sampah. Kami kemarin mengapresiasi dengan memberikan sedikit bingkisan sebagai apresiasi atau reward yang sudah membantu warga di masing-masing wilayah, sehingga sampah itu menjadi tidak masalah.
beberapa waktu yang lalu di wilayah kami juga ada yang kena leptos begitu. Apalagi para transporter ini bersinggungan langsung dengan sampah yang kalau yang organik itu sudah barang tentu dikerubungi tikus lah begitulah. Nah ini kami mengupayakan, yang pertama itu kami sudah melakukan koordinasi dan minta fasilitasi dari puskesmas untuk diberikan screening atau dicek kesehatannya. Kemudian kami juga memberikan bantuan, memintakan CSR karena memang di anggaran kami belum bisa memberikan fasilitasi untuk penanganan atau pengamanan transporter, yaitu memintakan CSR di beberapa pengusaha di kami, yaitu dengan memberikan kaos tangan. Saya berharap untuk warga-warga saling mengerti, kita kalau warga bisa memilah lebih bagus lagi kan transporternya itu lebih enak. Basah itu ada sendiri, gitu loh. Kering sendiri, kan nggak bau sekali gitu loh. Kalau dicampur aduk kan, kalau kayak kita tukang rosok mau ambil kan pasti kan tetap mikir kan gitu. Ada dua hal problematikanya. Transporter udah lewat, warga belum menyiapkan sampahnya. Tapi kadang-kala juga dari pihak transporter yang lupa. Nyun sewu, memang ini butuh bantuan juga dari teman-teman DLH terkait penjadwalannya, itu juga ketepatan waktunya itu Nyun sewu kurang begitu tepat. Jadi kalau dulu jadwal kami di Gunung Ketur itu jadwal jam kedua, dalam arti jam 1 sampai jam 4 itu tepat. Jadi jam 1 itu truk sudah di situ, itu teman-teman langsung. Tapi saat ini itu kadang teman-teman transportasi sudah antri pagi, ngambilnya kadang jam 10, kadang jam 1. Dan saat awal-awal itu tidak ada komunikasi. Jadi kami kocar-kacir benar. Jadi pripun iki Bu Lurah dan sebagainya lah. Kami juga ya sabar daripada nanti jenengan buang ke depo, nggih sakniki diantek sabar. Kami saat ini masih mengalami kendala karena bisa dikatakan dalam hal pengolahan sampah di Kota Yogyakarta itu belum bisa seimbang antara timbulan sampah dengan proses pemusnahannya. Kalau kemarin kita selalu mengandalkan TPA Piungan, maka dengan desentralisasi maka kita harus mengelola sampah sendiri. Dan untuk saat sekarang kami di proses pemusnahannya atau pengolahannya memang belum bisa seimbang. Nah ini kami juga nantinya berharap teman-teman transporter juga memahami bahwa kami ada kesulitan dalam hal pengolahannya tadi, tidak bisa kemudian serta-merta bisa langsung selesai pada hari itu juga. Nah, untuk itu yang pertama jelas proses pemilahan sampah ini menjadi kunci utama, bahwa sampah itu harus dipisahkan terlebih dahulu, harus dipilah terlebih dahulu untuk memudahkan proses berikutnya yang ada di unit-unit pengolahan, baik itu unit pengolahan untuk menjadi produk RDF maupun untuk dimusnahkan menggunakan incinerator. Alhamdulillahnya ya sampai saat ini ya belum ada masyarakat di sini yang merasa kewalahan. Banyak yang mengucapkan terima kasih atas pandangan dari pemerintah.